Di balik gemerlap dunia hiburan dan ketenaran internasional, tersembunyi kisah kelam yang tak pernah diberitakan. Konon, sebelum Agnes Mo menjadi diva yang dikenal dunia, ia pernah menghilang selama 7 hari dari sorotan media. Katanya, saat itu, dia tengah melakukan ritual di sebuah tempat terpencil di lereng Gunung Salak, Jawa Barat. Menurut bisik-bisik dari kalangan dalam industri hiburan, Agnes tidak hanya mengandalkan kerja keras dan bakat. Ia disebut-sebut menjalani pesugihan gaib bernama Nada Iblis, sebuah perjanjian kuno yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan bakat musik luar biasa. Ritual itu dilakukan di tengah malam buta, diiringi suara gamelan tua yang dimainkan sendiri oleh roh-roh penjaga. Agnes dikatakan harus menyanyikan sebuah lagu berbahasa kuno yang dilarang untuk direkam atau dinyanyikan di luar ritual. Lagu itu memiliki efek hipnotis yang bisa membuat siapa saja terobsesi pada suara si penyanyi. Sebagai imbalannya, Agnes diberikan suara abadi vokal yang tak pernah sumbang, stamina tanpa batas, dan aura magis yang membuatnya tampak selalu muda. Namun, setiap 7 tahun, ia harus kembali ke tempat ritual dan mempersembahkan tumbal ketenaran seseorang dari lingkaran terdekatnya yang karirnya akan hancur atau bahkan nyawanya melayang secara misterius. Orang-orang mulai mengaitkan karir rekan-rekan sesama artis yang tiba-tiba meredup, kecelakaan tragis, hingga skandal tak masuk akal. Semuanya terjadi sekitar 7 tahun sekali. Dan entah mengapa, Agnes selalu tetap bersinar. Hingga kini, tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran cerita ini. Tapi, jika kau mendengarkan lagu-lagu Agnes di malam hari saat bulan mati dan tiba-tiba merasa bulu kudukmu berdiri, mungkin kamu sedang mendengar gema dari nada iblis itu. Tahun 2014, seorang produser musik muda bernama Radit yang pernah bekerja dalam proyek rekaman Agnes menghilang secara misterius. Sebelum menghilang, ia sempat mengirim pesan suara ke sahabatnya, pesan yang berisi rekaman suara samar, seperti nyanyian dalam bahasa aneh dan denting gamelan di kejauhan. Suaranya bukan suara manusia, begitu katanya dalam pesan terakhir itu. Radit tidak pernah ditemukan. Polisi menyimpulkan bahwa ia pergi secara sukarela. Tapi orang-orang terdekatnya yakin ada sesuatu yang lebih gelap yang terjadi. Beberapa tahun kemudian, seorang vokalis pendatang baru, Meira, yang vokalnya disebut-sebut menyaingi Agnes, tiba-tiba mengalami kerusakan pita suara secara permanen hanya seminggu setelah menyatakan ingin berduet dengannya di sebuah podcast. Banyak yang bilang itu hanya kebetulan, tapi salah satu kru di lokasi rekaman sempat melihat Meira memandangi Agnes dengan wajah pucat setelah sesi latihan, lalu bergumam, "Itu bukan dia, bukan Agnes." Matanya hitam penuh. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu, dan karir Agnes justru semakin meroket. Di luar negeri, ia disebut-sebut sebagai ikon global. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa setiap proyek internasional barunya selalu diikuti oleh tragedi di tanah air, kecelakaan, overdosis, atau kegagalan karir artis lain yang sebelumnya bersinar. Puncaknya terjadi saat seorang wartawan investigasi bernama Saka mencoba membongkar misteri di balik Nada Iblis. Ia menemukan manuskrip kuno dari zaman Mataram yang menyebutkan tentang lagu terlarang, sebuah komposisi musik yang hanya bisa dinyanyikan oleh mereka yang sudah menyatu dengan makhluk penunggu suara. Manuskrip itu menggambarkan sosok penari wanita dengan tubuh bersisik halus dan wajah yang selalu berubah-ubah. Di belakangnya berdiri bayangan besar bersayap lebar dengan mata merah membara. Nama sang penari tak pernah disebutkan secara jelas, hanya digambarkan sebagai anak cahaya yang menyatu dengan kegelapan. Saka percaya bahwa sosok itu nyata dan kini hidup di antara kita dalam wujud seorang penyanyi yang terus menari di atas panggung dunia. Saka semakin dalam menggali. Ia mulai mengumpulkan saksi-saksi anonim, mantan penari latar, kru konser,
Bahkan seorang dukun yang pernah diminta membersihkan energi dari lokasi latihan Agnes. Semua cerita mereka berbeda-beda, tapi satu hal yang sama. Semua pernah mendengar lagu yang aneh, lagu yang tak pernah dirilis, tak punya judul, dan tak bisa direkam. Mereka bilang begitu, lagu itu terdengar, tubuh mereka langsung merinding. Sebagian bahkan pingsan. Dukun itu menyebutnya sebagai lagu pamungkas, dan menurutnya lagu itu hanya bisa dinyanyikan setelah tumbal darah dipenuhi. Saka yang makin terobsesi memutuskan untuk mendatangi tempat yang disebut dalam mitos pesugihan itu, lereng Gunung Salak. Dibantu oleh seorang pemandu lokal, ia berjalan menyusuri hutan selama 2 hari 2 malam, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon besar tua dengan kain hitam melilit batangnya. Di tengah tanah itu ada batu besar berbentuk seperti panggung. Pemandunya yang awalnya berani tiba-tiba jatuh berlutut dan menangis. "Jangan nyanyi apapun di sini, jangan sebut namanya," bisiknya gemetar. Tapi Saka terlalu jauh untuk mundur. Ia menaruh pemutar rekaman tua di atas batu, lalu memutar ulang potongan audio yang diambil dari pesan suara radit nyanyian asing yang samar. Tak sampai 1 menit diputar, angin kencang mulai berhembus. Hutan yang tadinya sunyi mulai dipenuhi suara gamelan lembut, dan kemudian terdengar suara perempuan menyanyi. Pelan, merdu, tapi bukan dari rekaman. Itu suara asli, datang dari balik pepohonan. Pemandunya lari, meninggalkan Saka sendirian. Tapi ia tetap berdiri, terhipnotis. Suara itu makin dekat, nafasnya berat. Suara gamelan kini bercampur dengan jeritan-jeritan kecil, seperti rintihan dari dasar tanah. Lalu dari kegelapan muncul sesosok perempuan. Bukan Agnes, tapi wajahnya sangat mirip. Hanya saja matanya kosong dan tubuhnya seperti mengambang. Setiap kali dia bernyanyi, tanah bergetar pelan. Saka mencoba mundur, tapi tubuhnya kaku. Suara itu menggema dalam pikirannya, seolah merobek kesadarannya. Dan saat sosok itu membuka mulutnya lebih lebar, lebih besar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Sebuah tangan kurus keluar dari tenggorokannya, tangan manusia yang melambai seolah meminta tolong. Saka menatap tangan yang meronta keluar dari mulut sosok perempuan itu, kurus, pucat, dengan jari-jari penuh luka. Suara nyanyian masih terdengar, tapi kini berubah menjadi semacam ratapan, seperti ratusan suara tumpang tindih. Anak kecil menangis, orang tua merintih, perempuan tertawa histeris. Semua bercampur, menciptakan kekacauan dalam pikirannya. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Hening, begitu sunyi, hingga detak jantung Saka terdengar seperti dentuman drum perang. Sosok perempuan itu memutar kepalanya perlahan ke kanan, ke kiri, lalu menatap langsung ke mata Saka. Dan saat itulah ia menyadari, wajah itu bukan hanya mirip Agnes, itu benar-benar wajahnya, tapi versi yang lebih tua, lebih dingin, lebih kosong. "Aku bukan satu-satunya," bisik sosok itu. Suaranya menggema ganda, seperti 2 suara dalam satu mulut. Kemudian, dari balik pepohonan, satu persatu sosok lain bermunculan. Semua perempuan, semua cantik, semua memiliki wajah yang menyerupai Agnes dalam versi berbeda-beda. Ada yang masih remaja, ada yang tua renta, ada yang separuh wajahnya terbakar. Mereka berdiri mengelilingi batu besar, membentuk lingkaran, dan mereka mulai bernyanyi. Nada mereka tidak selaras, tapi justru karena itulah suaranya memecah logika. Saka berlutut, menutup telinganya, namun suara itu langsung masuk ke pikirannya, bukan dari telinga, tapi dari dalam kepala. Dalam sekejap, ia melihat penglihatan aneh. Panggung konser yang terbakar, penonton menari seperti kesurupan, darah mengalir dari speaker, dan di tengah panggung Agnes menari sambil tersenyum dengan mata yang kosong dan berpendar merah. Lalu, suara di dalam kepalanya berbicara. "Kau sudah mendengarnya. Kau milik kami sekarang." Saka terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Namun seolah raganya tak lagi miliknya.
Kesadarannya terkoyak, ia bisa melihat tubuhnya sendiri dari atas, dari luar, seperti jiwanya terlempar keluar dari raga. Di sekelilingnya, sosok-sosok perempuan yang menyerupai Agnes mulai menari mengelilingi batu besar, mengangkat tangan mereka ke langit gelap yang kini berubah seperti kain hitam berkibar-kibar, bergemuruh tanpa angin. Dari langit itu, tetesan hitam jatuh perlahan, seperti tinta bercampur darah. Lagu mereka kini berubah bukan lagi nyanyian, tapi sejenis mantra dalam bahasa yang terdengar terlalu tua untuk dikenali. Dan setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti menggores dinding akal sehat. Saka berusaha berteriak, namun mulutnya tak bisa terbuka. Ia hanya bisa mengeluarkan desahan pendek, seolah paru-parunya dipenuhi pasir. Matanya berair, bukan karena takut, tapi karena udara di sekitar berubah. Jadi dingin menusuk, seperti di dasar lautan. Tiba-tiba, sosok Agnes yang asli atau yang paling menyerupai aslinya melangkah mendekat. Tatapannya kini dalam, bukan kosong. Di matanya ada kesedihan dan kemarahan. Ia berjongkok di depan tubuh Saka dan membisikkan satu kalimat. "Kau terlalu dalam, tapi belum cukup dalam untuk dimengerti." Lalu dia mengambil sebutir batu hitam dari balik pakaiannya dan menekannya kuat-kuat ke dada Saka. Seketika, tubuh Saka menegang dan terangkat ke udara. Dari kulitnya muncul retakan halus seperti pecahan kaca, dan dari dalam retakan itu keluar bayangan wajah-wajah manusia lain yang menjerit, berusaha keluar, memohon ampun. Itu wajah-wajah Tumbal, Radit, Maira, bahkan wajah-wajah yang Saka tidak kenal, tapi yang paling membuatnya tak bisa bernapas. Di antara wajah-wajah itu, ada satu yang sangat ia kenali. Wajahnya sendiri tapi jauh lebih tua, penuh luka, dan tersenyum. Bayangan itu menatapnya dan berkata, "Aku sudah pernah ada di sini, dan sekarang giliranku kembali." Lalu semuanya gelap, namun di kejauhan, suara gamelan terus berbunyi, semakin cepat, semakin nyaring. 3 minggu setelah hilangnya Saka di lereng Gunung Salak, tim SAR menemukan jejak aneh. Sebuah kamera handheld tua yang tertutup lumpur, tergeletak di tengah hutan, yang sebenarnya tidak tercantum di peta jalur resmi. Kamera itu masih menyala. Baterainya seperti tak pernah habis. Rekaman terakhir menunjukkan Saka berjalan menyusuri hutan malam-malam, berbicara pelan ke kamera hingga tiba-tiba berhenti. Lalu terdengar suara samar, nyanyian perempuan, dan layar bergoyang hebat sebelum gelap. Namun, yang paling aneh bukan itu. Setelah rekaman berhenti, kamera otomatis memutar satu file baru yang tak pernah direkam oleh Saka. File itu hanya berdurasi 7 menit. Isinya konser besar dengan cahaya terang dan kerumunan penonton. Di tengah panggung, tampak Agnes Mo sedang menyanyikan lagu yang tak pernah dikenal siapapun, bahasanya asing, nadanya menusuk telinga, dan penonton menari tanpa kendali seperti kerasukan. Salah satu anggota tim SAR yang penasaran menonton video itu sendirian malam harinya. Esoknya, ia ditemukan tewas di dalam kamarnya. Matanya kosong, tubuhnya kaku dalam posisi seperti sedang menari. Sejak saat itu, rekaman itu disebut sebagai file terkutuk dan disimpan oleh kepolisian. Tapi entah bagaimana, potongan dari video itu mulai tersebar ke forum-forum gelap internet. Beberapa yang menontonnya mengaku mimpi buruk yang sama selama 7 malam berturut-turut. Berdiri di tengah panggung dengan sorotan cahaya, namun tidak bisa bergerak. Dan dari kejauhan, suara gamelan perlahan menghampiri. Lalu Agnes Mo muncul, namun bukan seperti yang mereka kenal. Ia tak menyanyi. Ia hanya berdiri diam, tersenyum, dan perlahan membuka mulutnya lebih lebar dari manusia manapun. Dan dari dalam mulut itu terdengar satu bisikan terakhir. "Kau sudah memilih untuk mendengar. Kini kau harus ikut menyanyi." Dan sejak saat itu, suara mereka hilang. Terima kasih sudah menonton cerita misteri kali ini. Nada Terlarang, Pesugihan Agnes Mo. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa like, tulis pendapat atau teori kamu di kolom komentar, dan share
ke teman-temanmu yang suka cerita horor mistis. Dan tentu saja, subscribe channel Pekon Mistis biar kamu gak ketinggalan cerita seram selanjutnya. Ingat, kadang suara yang paling indah justru berasal dari tempat tergelap. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam mistis.